Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Bahasa. Saya Nafi, dan di video kali ini kita akan membahas satu topik penting terkait dengan keterampilan menulis, yaitu daftar pustaka. Berbicara tentang daftar pustaka ini banyak hal yang harus kita pahami dan harus kita ketahui bagaimana cara kita menyusun sebuah daftar pustaka. Atau sebelum kita paham bagaimana cara menyusun sebuah daftar pustaka, bagaimana sih yang dikatakan dengan daftar pustaka itu? Maksudnya pengertian daftar pustaka itu apa, digunakan di mana, apakah ada perbedaan antara satu daftar pustaka dengan yang lain. Nah, di video ini kita akan bahas secara lengkap. Jadi teman-teman jangan skip video ini, tonton secara berurutan sampai habis supaya teman-teman tidak gagal dalam memahami. Jika teman-teman belum subscribe, subscribe dulu, tekan dulu tombol subscribe-nya untuk memberikan motivasi kepada kami agar dapat terus berkembang. Oke, teman-teman kita lanjut. Yang dinamakan dengan daftar pustaka itu adalah daftar referensi yang terletak di bagian belakang pada sebuah karya tulis. Nah, di sini kita bahasnya daftar pustaka dari buku. Berarti yang dikatakan dengan daftar pustaka adalah daftar referensi yang bersumber dari sebuah buku dan diletakkan pada halaman paling belakang pada sebuah buku. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang daftar pustaka, kita akan bagikan dulu apakah ada perbedaan nih. Jawabannya ada, maksudnya referensi itu ada dua jenis, teman-teman. Daftar pustaka itu disebut juga sebagai referensi pada sebuah karya tulis, dan referensi pada sebuah karya tulis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut footnote atau dikenal dengan nama catatan kaki. Yang kedua bibliografi atau disebut dengan daftar pusaka. Nah, kita fokus nanti ke yang namanya yang kedua tadi, yaitu bibliografi. Kalau kita bahas catatan kaki itu ada dua jenis. Yang pertama catatan kaki yang merujuk kepada referensi yang mengatakan asal sumber, dan satu lagi referensi yang berhubungan dengan makna kata dalam kalimatnya, maksudnya seperti itu. Jadi catatan kaki itu kan ada dua jenis, tapi kita nggak bahas tentang catatan kaki, kita fokus bahas pada daftar pustaka. Nah, jadi proses penyusunan daftar pustaka itu untuk apa sih? Teman-teman kan pasti bertanya, untuk apa sih kami harus menulis daftar pustaka? Tujuan ditulis daftar pustaka pada sebuah karya tulis, misalkan sebuah buku, berarti penulis dari sebuah buku itu ingin memberitahukan kepada kita bahwa buku ini tidak hanya ditulis menurut pengetahuan, pemahaman, ataupun kemampuan si penulisnya saja, tetapi si penulis ini tetap mengacu kepada buku-buku lain, kepada referensi-referensi lain, bahwa buku ini tidak 100% dari si penulis itu sendiri. Nah, jadi ketika teman-teman menyusun sebuah karya tulis, misalnya teman-teman kan sedang menyusun jurnal ilmiah, karena sekarang ini jurnal ilmiah itu sebagai salah satu syarat untuk kelulusan S1 bila teman-teman mahasiswa di S1. Ketika teman-teman sedang menyusun jurnal ilmiah, pasti di situ ada komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu daftar pustaka. Bagaimana sih menyusun daftar pustaka? Kan teman-teman bertanya, nah tontonlah video ini sampai selesai ya. Kemudian teman-teman sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, atau bisa juga teman-teman sedang menulis sebuah buku. Apakah perlu menyusun daftar pustaka? Jawabannya perlu. Kenapa? Karya tulis, tulisan yang kita kembangkan di dalam karya tulis kita itu ada kemungkinan kita ambil dari sumber lain. Salah satu sumber lain yang kita ambil itu buku. Nah, ketika kita mengambil sumber lain, sumber dari tempat lain, lalu kita pindahkan ke dalam karya tulis kita, maka di situ kita sudah jujur kepada publik bahwa kita mengambilnya dari sumber lain. Caranya adalah adanya daftar pustaka. Letaknya di mana? Letaknya di halaman belakang pada karya tulis yang akan kita hasilkan. Apa resiko bila kita tidak mencantumkan daftar pustaka? Bila memang kita mengambil dari sumber lain, maka karya tulis kita itu akan disebut sebagai karya tulis plagiat. Nah, plagiat itu bertentangan dengan undang-undang. Artinya jika teman-teman mengambil dari sumber lain tidak mencantumkan asal sumber dalam kalimat terkait dengan kalimat yang teman-teman pindahkan ke dalam karya tulis teman-teman, itu dianggap sebagai karya tulis plagiat. Artinya plagiat itu menjiplak atau mengcopy paste karya orang lain tanpa mengakui bahwa itu milik orang lain. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya bahwa pentingnya daftar pustaka ya untuk mengakui bahwa dalam karya tulis yang sedang kita produksikan itu, yang sedang kita produksikan tersebut, sedang kita tulis tersebut, ada kita ambil dari tempat orang lain. Nah, jadi ini pemahaman awal tentang daftar pustaka ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak gagal paham. Kemudian kita lanjut.
Antara satu sumber, misalnya teman-teman mengambil dari buku, kemudian, bahan dalam karya tulis ilmiah dalam karya tulis teman-teman itu yang pertama kan dari buku, yang kedua dari jurnal, yang ketiga dari surat kabar, kemudian dari kamus, kemudian dari ensiklopedia, dari antologi, terus atau bunga rampai. Antara satu sumber dengan sumber yang lain, berarti beda-beda sumber, maka berbeda pula penyusunan daftar pusaka. Kenapa? Karena item, komponen-komponen antara satu sumber dengan sumber yang lain itu beda-beda. Ada yang, jumlahnya 5, ada yang jumlahnya kurang dari 5, bahkan ada yang jumlahnya lebih dari 5. Karena kita bahasnya bagaimana menulis daftar pusaka yang bersumber dari buku, berarti item yang kita bahas di sini terpusat pada buku saja. Sementara yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, yang pertama, dalam proses penyusunan daftar pusaka dari buku ada 5 komponen. Nah, 5 komponen inilah yang wajib teman-teman betul-betul pahami. Betul-betul dipahami agar tidak keliru, agar tidak salah saat pengaplikasiannya di dalam karya tulis. Komponen yang pertama adalah nama penulis. Dalam daftar pusaka sering teman-teman menemukan itu nama penulis. Ketika teman-teman melihat sebuah buku ada gelarnya malah di sana, tapi di daftar pusaka tidak ada. Bagaimana tuh penulisannya? Itu yang penting komponen yang pertama yang harus teman pahami adalah menulis nama penulis. Yang kedua, menulis tahun buku itu diterbitkan. Lagi-lagi kita bahas bagaimana menyusun daftar pusaka dari buku. Yang pertama menulis nama penulis buku atau nama penyusun buku. Nama penulis, nama penyusun itu sama ya. Nama penyusun buku juga orang yang mengarang buku, nama penulis buku juga orang yang mengarang sebuah buku. Jadi bisa kita sebut dia sebagai nama penyusun buku, bisa kita sebut juga sebagai nama penulis buku. Teman-teman jangan salah menulis nanti karena dalam identitas buku macam-macam tuh. Ada tata layout, ada desain cover. Jadi pada sebuah buku identitasnya itu bisa lebih dari satu istilah. Yang kita maksudkan di sini nama penulis bukunya, bukan orang yang membuat desain covernya, ya. Desain cover itu beda dengan penulis buku. Oke, yang pertama teman-teman harus tulis dulu nama penulis buku. Yang kedua, atau istilahnya nama penyusun buku. Yang kedua, teman-teman harus menulis tahun buku itu diterbitkan. Yang ketiga, menulis judul karangan. Berarti di sini judul buku. Yang ketiga, judul tempat terbit atau nama tempat terbit buku. Yang kelima, nama penerbit. Nah, di sini ada 5 item. Oh ya Kak, kami pernah melihat nih, setelah nama penulis tidak langsung dengan tahun. Kok bisa beda dengan yang kita bahas? Nah, di sini harus teman-teman pahami bahwa penulisan daftar pusaka atau penyusunan daftar pusaka tergantung format yang dia gunakan. Jika tahun digunakan setelah nama penulis, berarti dia menggunakan format APA. Sedangkan tahun pada bagian ujung kalimat atau bagian akhir dari setiap daftar pusaka, maka dia menggunakan format MLA. Nah, penulisan format ini berbeda. Macam-macam format penyusunan daftar pusaka dan lagi-lagi kita bahas penyusunannya menggunakan format APA. Artinya format daftar pusaka, teknik penyusunan daftar pusaka yang kita gunakan, yang kita bahas di sini menggunakan format APA dan menggunakan format MLA. Kenapa kita gunakan format ini? Secara umum yang paling banyak digunakan adalah dua format ini. Walaupun di luar sana ada format-format lain, nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh saat kita akan tampilkan di bagian akhir bagaimana sih praktek penyusunan daftar pustaka di halaman Microsoft Word. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Langkah yang selanjutnya, teman-teman perhatikan dulu nama penulisnya. Di sini ada sebuah buku yang kita hadirkan sebagai contoh. Di bagian tulang belakang buku ada judulnya nih Melawan Liberalisme Pendidikan, terus ada nama penulisnya, terus ada gambar. Nah, di sini di bagian depan cover buku ada nama penulisnya Darmaning Tias, kemudian penulis yang kedua Edi Subhan, kemudian penulis yang ketiga Fahmi Panimbang. Ini mengarah kepada nama penulis buku. Kemudian judul buku di sini Melawan Liberalisme Pendidikan. Ini judul buku. Yang perlu teman-teman pahami di sini nama penulis, kemudian judul buku. Tadi kita katakan kan ada 5 item. Nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Ternyata di cover ini nggak ada, teman-teman. Yang ada cuma nama penulis dan judul buku. Jadi ada 2 item. 3 item lagi dari mana, Kak? Bisa kami dapatkan? Coba kita buka di bagian dalam. Di sini juga nggak ada nama penulisnya, yang ada malah judulnya. Jadi yang intinya kita udah tahu satu dulu judulnya. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua. Nah, di sini sudah ada nama judul bukunya, terus di sini ada nama penulis, di sini ada Madani tempat terbit nama penerbitnya dan di sini ada tempat terbitnya Malang, kemudian di sini ada tahun 2014. Di sini sudah ada
paket lengkap ya teman-teman ya. Judul buku, nama penulis, kemudian Madani, nama apa, Madani ini nama penerbit, Malang tempat terbit, 2014 ini tahun terbit. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa juga cek di sini. Siapa tahu nanti buku yang teman-teman punya itu kan beda dengan buku yang kita sertakan di video kali ini. Atau teman-teman bisa juga misalnya seperti novel yang ditulis oleh Kang Abik ini, judulnya Api Tauhid, ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian identitas lengkap lainnya ada di bagian dalam pada sebuah novel. Yang intinya kita fokus yang kita bahas di sini adalah buku. Apakah buku sama dengan novel? Kita nggak bahas tentang perbedaan buku dengan novel. Kita bahasnya penyusunan daftar pusaka yang bersumber dari buku. Oke, berarti di sini sudah lengkap. Kalau nanti bukunya teman beda dengan yang kita sertakan di sini, teman-teman bisa lihat di bagian dalam di sini yang ada katalognya. Ini masuk bagian katalognya. Di sini lengkap, ada judul buku, di sini ada nama penulis, kemudian ada tempat terbit, dan ada juga nama penerbitnya. Nah, bila semua ini sudah kita kumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyusun menjadi satu daftar pustaka. Yang pertama apa? Yang kita tulis itu di bagian pertama adalah menyusun nama penulis. Kebetulan di sini ada 3 orang penulis. Kalau misalkan di sini nama penulisnya 1 orang, kita ambil contoh seperti buku Habibur Rahman El-Shirazi ini, beliau tulis novel ini kan sendiri nih, tidak ada teman yang lain. Berbeda dengan yang Darmaning Tias ini, melawan liberalisme pendidikan ini, mereka tulisnya 3 orang, sementara Kang Abik menulisnya sendiri. Sehingga nama yang di sini cuma nama beliau yang ada, Habibur Rahman El-Shirazi. Atau saya bisa menghadirkan contoh yang lain. Nah, di sini. Kalau yang Profesor Dr. Mahsun ini judulnya Metode Penelitian Bahasa. Beliau juga menulis buku ini sendiri. Nama beliau Mahsun, tapi ada gelar lengkapnya. Sementara Habibur Rahman tidak mencantumkan gelar. Habibur Rahman El-Shirazi, nggak ada gelar apapun, langsung ke nama beliau. Sedangkan yang satunya lagi, ini juga tidak ada nama gelar ya, langsung Darmaning Tias, Edi Subhan, dan Fahmi Panimbang. Sedangkan yang metode penelitian bahasa ini ada gelarnya. Bagaimana nanti kita tulis? Yuk kita bahas lebih lengkap. Langkah yang pertama, pastikan dulu sebuah buku yang kita tulis itu ada nama penulisnya. Tadi sudah kita tampilkan nama-nama penulisnya, langkah selanjutnya bagaimana kita susun. Apabila pada sebuah buku, nama penulis itu lebih dari 1 kata. Oke, kita ulang ya. Apabila pada sebuah buku nama penulisnya itu 1 kata, di sini ada Profesor Dr. Mahsun MS. Profesor, Doktor, dan MS ini adalah gelar akademik. Kenapa kita tahu bahwa ini gelar akademik? Karena profesor ini memang diberikan oleh pemerintah melalui universitas kepada seseorang yang sudah layak mendapatkan. Kemudian doktor. Nah, doktor ini merupakan gelar akademik. Beliau ini sudah menyelesaikan pendidikan doktoral atau S3. Sehingga gelar doktor ini diperoleh oleh Profesor Dr. Mahsun. Sedangkan MS ini juga gelar akademik. Nah, bukannya gelar setelah nama itu gelar singkatan nama, ada yang merupakan singkatan nama, ada juga yang berbentuk gelar akademik. Perbedaannya, setelah Mahsun ada tanda koma, kemudian ada gelar. Gelar yang ditulis setelah tanda koma ini merupakan gelar akademik. Bila di sini Mahsun tidak menggunakan tanda koma, langsung dengan MS, maka ini singkatan dari nama kepanjangan selanjutnya dari Mahsun. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk membedakan. Yang teman-teman harus fokus bagaimana menyusun menjadi daftar pusaka, cukup mengambil nama Mahsun saja. Jadi nama Mahsun inilah yang akan kita pindahkan ke daftar pusaka. Teman-teman langsung tulis Mahsun. Sementara Profesor Dr. MS ini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena ini gelar. Jadi gelar akademik tidak perlu ditulis dalam daftar pusaka. Kita cukup menulis nama orang. Karena namanya cuma Mahsun, teknisnya langsung tulis Mahsun. Tidak perlu disusun terbalik. Bagaimana dengan nama Habibur Rahman El-Shirazi? Nah, Habibur Rahman El-Shirazi ini karena beliau ini tulisnya sendiri, Habibur Rahman El-Shirazi, kan ada 3 kata nih, Habibur Rahman El-Shirazi. Shirazi ini kita angkat ke depan, lalu kita tulis Shirazi, Habibur Rahman El, seperti itu. Ya, supaya teman-teman tidak gagal dalam memahami. Atau bisa juga nama-nama yang lain. Kita contohkan di sini nama, misalnya nih, buku ini ditulis oleh Fahmi Panimbang. Yang kita tulis nama dia adalah Panimbang, Fahmi. Atau Panimbang, F lalu titik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Apabila nama penulis itu lebih dari 1 kata, maka penyusunannya disusun terbalik. Dengan cara mengambil nama kedua, letakkan di bagian pertama, kemudian gunakan tanda koma. Untuk nama yang sudah kita susun terbalik itu boleh disingkat, boleh tidak disingkat.
Jadi untuk memperjelas, nama yang kedua boleh disingkat dan boleh tidak disingkat. Kalau misalkan nama saya misalnya Muhammad Karnavi, bagaimana nih kita tulis dalam daftar pusaka? Karnavi, M, lalu tanda titik. Atau Karnavi, Muhammad, lalu tanda titik lagi. Nah, setelah kita tulis nama penulis ini, langkah selanjutnya adalah menulis tahun terbit buku. Kita lihat, tahun buku ini terbitkan melawan liberalisme pendidikan ini terbit pada tahun, sebentar kita cek, terbit pada tahun 2014. Berarti kita langsung menulis di daftar pusaka itu tahun 2014. Penulisan tahun ini tidak perlu menggunakan huruf, teman-teman menulisnya angka. Nah, penulisan tahun ini boleh di dalam kurung, diapit oleh tanda kurung. Boleh menggunakan tanda kurung, boleh tidak menggunakan tanda kurung. Jadi setelah tadi kita menulis nama penulis, langsung gunakan tanda titik. Kemudian lanjut dengan tahun, setelah tahun titik lagi. Jika teman-teman menggunakan tanda kurung, titik di luar tanda kurung. Buka kurung dulu, kemudian tulis tahun, kemudian tutup lagi dengan tanda kurung, baru gunakan tanda titik. Jadi tanda titik ini bukan di dalam kurung ya teman-teman ya. Titik ini di luar tanda kurung. Setelah nama penulis selesai, kita spasi sekali, kemudian lanjutkan dengan tahun, tanda titik, spasi sekali lagi. Baru langkah selanjutnya adalah menulis judul buku. Nah, judul buku di sini kan melawan liberalisme pendidikan. Teman-teman tinggal tulis saja nih, melawan liberalisme pendidikan. Apakah ada perbedaan dalam penulisan judul? Teman-teman juga harus tahu apabila pada sebuah judul buku itu ada kata tugas yang tidak berada di awal judul, maka kata tugas itu diawali dengan huruf kecil. Tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf kapital selain dari kata tugas. Contohnya, dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, dari diletakkan itu pada awal kata, pada awal judul. Jadi D itu berlaku huruf kapital karena permulaan kalimat. Dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Di situ ada ke. Ke itu ditulis dengan huruf kecil. Tidak boleh lagi ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke kata tugas yang tidak berada di awal judul. Oke, kita balik ke contoh buku yang ada di sini. Teman-teman langsung menulis melawan liberalisme pendidikan. Nah, setelah teman-teman menulisnya lengkap seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat miring judul karangan tersebut atau judul buku. Jadi, kalimat dalam daftar pusaka melawan liberalisme pendidikan ini selesai teman-teman tulis, tinggal diblok lalu dimiringkan atau diitalikan. Kenapa demikian? Karena aturan dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima mewajibkan kita bahwa judul karangan, judul buku yang masuk dalam daftar pusaka wajib ditulis miring. Jika tidak ditulis miring, apakah salah? Teman-teman mau buat tegak nih? Boleh, nggak masalah. Silakan aja. Teman-teman mau buat tegak, tapi syaratnya wajib underline atau garis bawah. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apabila teman-teman tidak mau memiringkan judul buku dalam daftar pusaka atau judul karangan dalam daftar pusaka, maka teman-teman wajib garis bawah atau underline. Setelah dimiringkan, boleh nggak Kak ditebalkan atau dibolkan? Silahkan teman-teman, karena itu juga diatur dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan. Kita lanjut lagi. Setelah penyusunan, setelah kita menulis judul buku, langkah selanjutnya adalah menulis tempat terbit. Nah, tempat terbit jangan direkayasa. Semua identitas yang ada di dalam daftar pusaka itu jangan direkayasa, karena dapat berakibat fatal. Nah, di buku ini, Melawan Liberalisme Pendidikan ini, tempat terbitnya Malang. Jadi, teman-teman langsung tulis Malang. Setelah Malang, titik 2. Setelah titik 2, tulis nama Madani. Berarti sampai di situ sudah selesai. Pada bagian akhir ditulis dengan tanda titik. Jadi kesimpulannya ada 5 komponen dalam penyusunan daftar pusaka. Yang pertama nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul karangan atau judul buku, yang keempat tempat terbit, dan yang kelima nama penerbit. Jika teman-teman menggunakan format APA atau sebaliknya teman-teman mau menggunakan format MLA, boleh, tidak masalah. Yang pertama nama penulis, yang kedua judul karangan, yang ketiga tempat terbit, yang keempat nama penerbit, dan yang kelima tahun terbit. Berarti perbedaannya hanya pada tahun. Dah, jika itu sudah selesai dilakukan, sudah selesai disusun, ada pertanyaan lagi nih, Kak, kami dalam penyusunan daftar pusaka bukan satu seperti yang Kakak bilang, ternyata ada 10. Bagaimana nih kami susun? Tadi semula teman-teman sudah menyusun semuanya sesuai dengan urutan yang kita bahas. Langkah selanjutnya, misalkan ada 10 nih. Dari yang di situ kan ada nama penulisnya Habibur Rahman, setelah dibalik nama letak yang pertama tuh Syirazi, kemudian Mahsun tidak dibalik, nama huruf pertamanya tetap M, kemudian Darmaning Tias tetap D. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah memblok semua daftar pustaka tersebut, letakkan susunannya sesuai dengan urutan huruf abjad. Ternyata
dalam letak nama tersebut ada nama yang sama, lebih dari satu orang itu sama. Anggaplah nama Mahsun, Prof. Mahsun ini banyak menulis buku, ternyata buku yang ditulis oleh Prof. Mahsun ini kita ambil lebih dari satu, Kak. Misalnya ada 2, ada 3, apakah, namanya harus kita tulis lagi? Teman-teman, opsinya ada 2 ya, boleh ditulis nama Mahsun 2 kali, boleh juga tidak. Di atas itu tulis yang pertama Mahsun, tulis yang kedua garis panjang, pasti teman-teman sering melihat. Nah, kemudian buku Mahsun ini kan ada 2 nih. Ternyata ada satu buku yang diterbitkan pada tahun 2004, terus buku Mahsun yang kedua diterbitkan pada tahun 2005. Yang mana duluan nih, Kak? Kita letakkan. Letakkan tahun yang duluan jumpa. Berarti yang tahun 2004 pertama, baru diikuti tahun yang 2005. Intinya kalau dalam satu buku itu ditulis oleh satu penulis yang sama, tapi tahunnya berbeda, teman-teman letakkan mana tahun yang duluan jumpa. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, untuk memudahkan teman-teman pengaplikasiannya nanti di Microsoft Word, ketika teman-teman mengetik, perhatikan cuplikan berikut ini. Jadi di sini kita sertakan beberapa contoh buku. Yang pertama kita ambil dulu buku yang dikarang oleh Prof. Mahsun. Yang pertama kita tulis dulu namanya Mahsun, lalu tanda titik. Kalau misalkan nanti dalam penulisan nama pengarang itu ada dua kata, berarti gunakan tanda koma. Di sini kita pakai dulu Mahsun setelah nama penulis. Kemudian kita lanjut ke tahun terbit buku. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2011, jadi kita tulis 2011. Selanjutnya kita ikuti dengan judul, yaitu metode penelitian bahasa. Metode penelitian bahasa. Kebetulan buku Mahsun ini ada 2 judul, ada judul besar dengan judul kecil. Jadi untuk membedakan judul besar dengan judul kecil, kita gunakan tanda titik 2. Kemudian kita tulis tahapan strategi metode, ini sesuai dengan yang ada di buku ya, sahabat bahasa semua, dan tekniknya. Kemudian kita ikuti tanda titik, lalu buku ini diterbitkan di Jakarta, lalu kita tulis seperti biasa Jakarta. Setelah Jakarta gunakan tanda titik 2, kemudian gunakan nama penerbit Raja Wali Pers. Nah, ini kebetulan daftar pustaka ini ada 2 baris. Jadi baris yang pertama ini, baris yang kedua maksudnya, ini kan awalnya seperti ini nih teman-teman, kalau misalkan mau menulis. Yang pertama seperti ini, kemudian kebetulan dia ada 2 baris, maka baris kedua kita masukkan sedikit ke dalam. Teman-teman boleh meletakkannya di bawah akhir nama pertama, atau bisa juga di bawah tahun angka pertama. Saya letakkan di bawah nama ya. Oke, kemudian untuk tahun, seperti yang sudah kita katakan tadi, tahun itu diapit oleh tanda kurung. Jadi teman-teman boleh menggunakan tanda kurung, boleh juga tidak menggunakan tanda kurung. Nah, jika kita gunakan tanda kurung, berarti tanda titiknya ada di luar tanda kurung. Setelah nama penulis, gunakan tanda titik, kemudian tahun, gunakan lagi tanda titik. Kemudian untuk judulnya, nah untuk judulnya di sini dari metode sampai tekniknya, ini harus kita miringkan. Boleh langsung tekan Ctrl I ataupun tekan yang I di bagian item di atas. Nah, ini sudah terlihat miring. Kemudian setelah judul, nah teman-teman di sini ada 2 judul ya, ada metode penelitian bahasa ini masuk kategori judul besar atau judul utama atau judul yang ditulis besar di sebuah buku. Jadi untuk membedakan ini kita menggunakan tanda titik 2. Selain dari tanda titik 2, teman-teman boleh menggunakan tanda kurung seperti ini. Jika nanti ada buku-buku yang lain, kebetulan ya ada judul besar dan judul kecil, tapi dikonsistensikan ya. Karena kalau satu tanda kurung berarti yang lainnya pakai juga tanda kurung khusus untuk anak judul atau judul kecilnya. Kemudian antara Jakarta dengan Raja Wali Pers ini, setelah Jakarta tempat yang menunjukkan tempat terbit, gunakan tanda titik 2. Jadi ada beberapa punktuasi yang kita gunakan. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda kurung, kemudian di sini ada juga tanda koma, lalu tanda titik 2, dan yang terakhir juga tanda titik. Dan selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Kalau yang sebelah tadi kan ada nama Profesor Dr. Goris Kera. Kita udah katakan dari awal bahwasanya Profesor Doktor itu kita hilangkan. Jadi kita tulis Kera, Goris. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau tulis Goris sampai habis juga boleh, mau disingkat juga boleh. Jadi kita singkat karena ini berlaku secara umum.
Jadi seperti biasa karena di atas setelah nama penulis kita tulis tahun, maka di sini kita juga menggunakan tahun. Jadi buku yang ada di tempat kita ini, buku komposisi ini terbit pada tahun 2004. Jadi spasi 2004, kemudian tulis judul seperti biasa, komposisi. Kemudian ada judulnya kecil, setelah komposisi sebuah pengantar kemahiran berbahasa. Kita tulis seperti biasa, kemudian gunakan lagi tanda kurung, lalu tanda titik. Nah, kenapa nih di sini kita gunakan tanda kurung? Karena komposisi judul utamanya atau judul besarnya, sedangkan sebuah pengantar kemahiran berbahasa masuk kategori judul kecil. Jadi untuk membedakan judul besar dengan judul kecil, kita gunakan tanda kurung, dan ini sesuai dengan contoh judul yang ada dari daftar pustaka Mahsun ini. Selanjutnya seperti biasa kita tulis tempat terbit, Semarang, kemudian nama penerbitnya Nusa Indah. Nah, diterbitkan oleh Nusa Indah. Kita tulis seperti biasa. Jadi, sahabat bahasa semua, kalau Mahsun ini kan ada 2 baris nih, sedangkan keraf ini 1 baris. Teman-teman jangan memaksakan bahwa daftar pusaka yang milik keraf Goris ini harus 2 baris juga. Tidak mesti, sesuai dengan jumlah kata-kata yang ada di dalam identitas daftar pusaka tersebut. Kalau misalkan dia 2 baris, berarti baris kedua atau seterusnya nanti ya dimasukkan sedikit ke dalam seperti ini. Nah, ini untuk daftar pusaka yang keraf ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi, ternyata yang keraf ini dia banyak menulis buku. Profesor Boris Keraf ini menulis banyak buku, dan kebetulan kita tidak menulis memperbanyak yang Boris Keraf, kita lanjut lagi dengan penulisan yang lain. Ini masih nama satu kata Mahsun, kemudian Keraf Goris 2 kata, dan ini sudah kita tulis penyusunannya secara terbalik. Dan kita lanjut pada penyusunan yang selanjutnya. Misalnya kita ambil buku yang lain, nama penulisnya Harimurti Krida Laksana. Jadi kita tulis Krida Laksana, koma H, lalu tanda titik. Nah, tanda titik ini tanda titik untuk mengakhiri nama penulis ya, sama dengan huruf G pada keraf Goris tersebut. Kemudian buku ini terbit pada tahun 2008, judul bukunya Kamus Linguistik, seperti ini. Nah, untuk tahun, di atas kan 2011 pakai tanda kurung. Nah, di 2004 ini kita juga perlu menggunakan tanda kurung. Jadi, harus konsisten, harus seragam semua. Begitu juga untuk tahun yang 2008 ini. Nah, 2008 ini kita gunakan tanda kurung. Kemudian kamus linguistik juga dimiringkan supaya sama dengan yang di atas. Nah, buku ini diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke, Pustaka Utama. Nah, sampai di sini sudah selesai penulisan Krida Laksana. Rupanya Krida Laksana saat kita susun, saat kita tulis sebuah karya tulis, kita mengutip lebih dari satu buku milik Krida Laksana. Ini yang kedua ini sebagai rekayasa saja, dan ini tidak maksudnya identitas yang mengatasnamakan Krida Laksana ini kita ganti, kita rekayasa ya teman-teman ya. Misalnya yang kedua ini 2004, judul bukunya Asas-Asas dalam Berbahasa, judul acak-acak, judul rekayasa maksudnya, Asas-Asas dalam Berbahasa. Nah, untuk judul Asas-Asas dalam Berbahasa ini diterbitkan misalnya oleh Erlangga misalnya ya, Erlangga. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan, kadang-kadang kan kita sering menemukan Krida Laksana ada 2 nih. Jika teman-teman menemukan bentuk yang garisnya di bawah nama penulis, nah ini menunjukkan nama penulis yang sama dengan nama penulis yang Krida Laksana ini. Jadi teman-teman boleh menulis garis panjang, boleh juga menulis nama penulis seperti yang sudah kita tulis dari awal. Kemudian susunannya ini masih terbalik ya teman-teman ya, nanti kita proses sekaligus. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh nama penulis yang lebih dari 1 orang, misalnya Dharma Ningtyas, kemudian dan Edi Subhan, dan Fahmi Panimbang. Seperti contoh buku yang sudah ada tadi waktu penjelasan ya teman-teman ya. Nah, ini bukunya terbit pada tahun 2014, judul bukunya Melawan Liberalisme Pendidikan. Lalu diterbitkan di Malang, kemudian titik 2, penerbitnya Madani. Nah,
Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih antara mahsun ada 2 baris daftar pusaka, baris kedua kita masukkan sedikit ke dalam, begitu juga untuk Darmaningtyas. Nah, ini sudah selesai penyusunannya ya teman-teman semua, sahabat bahasa semua. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar pustaka ini sesuai dengan susunan alfabet atau huruf-huruf abjad. Langkahnya adalah kita blok dulu semua, kemudian kita tekan yang kolom di sini ya, yang ada A to Z ini. Kita tekan di sini, kemudian kita tekan OK lagi. Mungkin teman-teman bisa pastikan nih supaya nanti paham. Yang pertama ada mahsun, yang kedua ada keraf, yang ketiga ada krida laksana, kemudian ada yang terakhir Darmaningtyas. Untuk krida laksana kita contohkan dua. Yang pertama kita letakkan tahunnya 2008, kemudian yang kedua tahunnya 2004. Nah, sekarang kita tekan OK. Nah, jadi susunannya sudah berubah. Yang semula Darmaningtyas ini di bagian paling bawah, mahsun di bagian paling atas. Jadi Darmaningtyas sekarang sudah berada di posisi paling pertama, sedangkan mahsun ada di posisi paling bawah. Sedangkan krida laksana juga terbalik susunannya, artinya krida laksana yang semula 2004 berada di bawah, sedangkan 2008 berada di atas. Jadi di sini dibalikkan oleh komputer, 2004 di atas, 2008 di bawah. Kenapa demikian? Karena tahun yang duluan jumpa itu tahun 2004, baru setelah beberapa tahun jumpa lagi 2008. Jadi kalau ada nama penulisnya yang sama, walau bukunya beda-beda, dilihat dulu tahunnya bagaimana. Apakah tahunnya sama atau tahunnya beda. Kalau misalkan tahunnya beda, berarti letakkan tahun mana yang duluan jumpa. Selanjutnya, susunan ini sudah sesuai dengan huruf abjad. Di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, M yang terakhir, sesuai dengan huruf alfabet. Jadi, inilah pembahasan terkait bagaimana praktik penyusunan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Jadi itu dia pembahasan terkait dengan penyusunan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Di video ini kita sudah bahas mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, serta praktik penyusunannya di halaman Microsoft Word. Jika teman-teman belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan juga tekan juga tombol like-nya, serta aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita nantinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.